Hai guys, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang baru saja rilis di tahun ini yang berjudul Blood Red Sky. Film ini menceritakan seorang ibu yang bernama Naja dan putranya yang bernama Elias naik pesawat dari Jerman menuju New York. Sang ibu menderita penyakit langka yang membuatnya harus mengkonsumsi obat setiap waktu. Dalam perjalanan, tanpa diduga pembajakan terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Film diawali dengan pengepungan sebuah pesawat yang mendarat di pangkalan udara New York. Saat salah satu tentara mengarahkan senapannya ke badan pesawat, tiba-tiba keluarlah seorang anak kecil. Kemudian beberapa tentara mengevakuasinya. Kemudian tentara yang lain mengarahkan senapannya ke arah kokpit dan terlihat seorang pria yang diduga seorang teroris. Lalu pria tersebut diminta untuk menurunkan semua penumpang. Jika tidak, dia akan ditembak. Kemudian anak kecil tersebut dibawa masuk ke ruangan yang ada di bandara. Kemudian dia ditenangkan oleh seorang polisi wanita yang bernama Naomi. Lalu anak itu diminta bercerita soal kejadian di pesawat itu. Dan cerita pun dimulai. Di sebuah kamar ada seorang wanita botak yang bernama Naja. Kemudian dia mengenakan rambut palsu di depan cermin. Selanjutnya, seorang anak kecil yang bernama Elias sedang memasuki bandara dengan mendorong beberapa koper. Lalu ia menunjukkan visanya kepada teller dan memeriksa kopernya. Lalu dia ditelepon ibunya yang bernama Naja yang akan segera menyusulnya di bandara. Tak lama kemudian mereka bertemu. Lalu mereka menuju ruang pemeriksaan barang. Kemudian sang ibu pamit ke toilet untuk minum obat. Karena penyakit langka membuatnya harus mengkonsumsi obat setiap saat. Lalu Elias sambil menunggu ibunya, dia berbincang-bincang dengan seorang pria yang bernama Farid, yang juga sedang menunggu jam keberangkatan pesawat. Tak lama kemudian ibu Elias datang, dan kemudian mereka pergi dan memasuki sebuah pesawat. Semua penumpang termasuk Elias dan ibunya menempati tempat duduk dan pesawat pun siap terbang. Saat semua penumpang sedang tidur, Naja keluar dari toilet pesawat untuk mengkonsumsi obat tentunya. Dia kembali ke tempat duduk dan mengambil sebuah buku. Kemudian dia teringat masa-masa bersama suaminya. Kemudian saat dia bersama sang suami sedang di dalam perjalanan dan di tengah hujan salju, mobil mereka tiba-tiba mogok. Sang suami berusaha mencari bantuan dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil. Scene selanjutnya, tiba-tiba seseorang membuat keributan dari ruang belakang pesawat. Kemudian, seorang pramugara yang bernama Iqbal membawanya kembali masuk ke kabin pesawat. Ternyata, di dalam ada beberapa orang. Kemudian, Iqbal menusuk salah satu dari mereka hingga tewas. Ternyata mereka adalah kelompok pembajak. Salah satunya Iqbal, sang pramugara pesawat itu sendiri. Kemudian, Iqbal membunuh seseorang lagi yang ada di kabin dengan cara brutal. Lalu, Iqbal keluar dari kabin dengan berlumuran darah dan meminta penumpang untuk tetap tenang. Lalu salah satu teroris masuk ke dalam kokpit dan ternyata sang pilot pun ikut terlibat dalam pembajakan. Keadaan menjadi tegang dan penumpang semua panik. Lalu teroris yang bernama Yuri merobek karpet pesawat dan mematikan sistem ACARS. Lalu sang pilot diminta memutar balik arah pesawat. Saat Farid dibawa ke bagian depan kabin pesawat, tiba-tiba Elias melompat dari kursinya dan berlari ke kabin belakang. Dan sang ibu mengejarnya. Lalu Iqbal mengetahui kemudian Naja ditembak. Dan Elias dibawa ke tempat duduknya kembali.
dia pun bersedih dan terus menangis. Kemudian dalam pingsannya, Naja bermimpi mencari suaminya. Kemudian dia memasuki sebuah rumah kosong yang tertutup salju. Ia terus memanggil nama suaminya. Lalu dia melihat jejak darah yang menuju ruang bawah tanah. Dia pun mencoba turun. Baru setengah jalan, tiba-tiba ada seseorang seperti vampir mengejarnya. Dia pun berhasil menutup pintu dan betapa terkejutnya ketika dia tahu suaminya telah tewas bersimbah darah. Tiba-tiba dari arah sebaliknya, makhluk ganas itu membobol sebuah lubang. Naja berusaha melawan. Tiba-tiba matahari terbit dan makhluk itu tewas. Namun tangan Naja tergigit. Kemudian tiba-tiba Naja terbangun dan dia mendengar gonggongan anjing dari ruang bawah pesawat. Lalu dia turun dan merangkak. Tiba-tiba ia mendengar kedatangan dua orang teroris. Dia pun bersembunyi. Kemudian dia mengeluarkan seekor anjing dari kandangnya, lalu membunuh dan meminum darahnya. Ya, dia telah berubah menjadi manusia yang haus darah. Tak sengaja Yuri si teroris mengetahui dan Naja langsung menerkamnya hingga tewas. Kemudian saat Naja menyuntikkan obat ke tubuhnya, dia mendengar suara komplotan teroris yang memanggil Yuri dari teleponnya. Kemudian Naja menghisap darah Yuri. Setelah itu, dia keluar dari kabin pesawat dengan mengganti pakaiannya serta memakai kacamata. Dia berjalan mengendap-endap. Di saat bersamaan, teroris yang lain memeriksa ruang kargo pesawat untuk mencari Yuri, dan mereka mendapatinya Yuri telah tewas. Kemudian Naja kembali mencari anaknya. Lalu dia masuk ke ruang kokpit, ternyata sudah tak ada pilotnya. Lalu dia bertanya pada penumpang keberadaan sang pilot. Lalu seseorang pramugari bilang pilotnya sudah tewas. Lalu Naja bertanya, siapa yang dapat mengemudikan pesawat? Dan berdirilah seseorang pemuda mahasiswa Arab yang pernah belajar teknik kedirgantaraan. Lalu pemuda itu dibawa Naja masuk ke kokpit untuk mengendalikan pesawat. Di dalam kokpit, Elias tahu kalau ibunya habis meminum darah dengan membuka kacamatanya. Saat para teroris itu akan kabur, tiba-tiba Iqbal menemukan obat Naja dan melihat jejak darah di pintu kolong pesawat. Dia pun tahu kalau Naja ternyata masih hidup. Lalu para teroris itu kembali masuk ke kabin penumpang. Mereka mencari Naja hingga akhirnya mereka menuju ruang kokpit dan berusaha membukanya. Dalam kepanikan, Naja menyuruh pemuda itu untuk memutar balik arah pesawat. Teroris tersebut terus menggedor pintu kokpit dan mengancam akan membunuh seorang anak jika pintu tak dibuka. Naja yang masih memiliki rasa iba, seketika itu kukunya dan taringnya memanjang. Lalu dia membuka pintu dan langsung menyerang teroris itu. Dia menggigit leher salah satu teroris tersebut. Naja benar-benar telah berubah menjadi vampir yang ganas. Kemudian para teroris itu kembali ke kargo pesawat dan menyusun rencana untuk menghabisi Naja. Lalu tiba-tiba Elias mencongkel pintu kokpit dan lari untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian Iqbal bersiap menghujam Naja dengan bambu runcing. Pada saat Naja akan menyerang, si Iqbal menyenternya dengan lampu laser yang memang menjadi kelemahan vampir. Lalu Iqbal menyuntik leher Naja dan mengambil darahnya. Lalu saat Naja akan dihujam oleh si Iqbal, tiba-tiba Elias menodongkan pistol. Kemudian Iqbal mengarahkan pistol yang dipegang Elias ke kaca pesawat hingga pecah. Hingga terjadilah gangguan pada saluran pernafasan para penumpang. Naja terus berusaha memberikan oksigen pada anaknya. Sementara itu, dua orang teroris berhasil masuk kokpit dan mengambil kendali pesawat. Kemudian Naja kembali ke kargo pesawat dan mendapati Iqbal sedang di dalam mobil. Naja terus berusaha menembak,
namun ternyata kaca mobil itu anti peluru. Lalu Naja mengambil besi dan memukul kaca mobil hingga berlubang. Kemudian Iqbal menangkisnya. Lalu dia menyuntikkan darah Naja ke tubuhnya. Ketika itu, Iqbal berubah menjadi vampir juga. Naja berusaha membakarnya, namun berhasil dipadamkan oleh komplotan teroris lainnya. Kemudian Naja kembali masuk ke kabin. Semua penumpang berlarian tumpang tindih. Sementara itu, para penjahat mencari Iqbal ke kargo pesawat. Dan salah satu di antara mereka digigit oleh Iqbal, sahabatnya sendiri. Iqbal menjadi ganas dan haus darah. Saat Naja dan Farid berusaha menahan pintu agar Iqbal dan sahabatnya tidak masuk ke kabin, tiba-tiba tangan Farid tergigit oleh Iqbal. Naja lalu memotong tangan Farid agar dia tak ikut berubah jadi vampir. Setelah itu, Naja meminta salah satu anggota teroris yang merupakan seorang kopilot yang bernama Bastian untuk masuk ke kokpit dan menyuruhnya memutar balik arah pesawat. Naja seakan putus asa, namun Elias terus berusaha meyakinkan jika akan berhasil. Setelah itu, salah satu penumpang yang terluka sengaja membuka pintu kargo pesawat hingga Iqbal berhasil masuk ke kabin. Dia menyerang para penumpang. Kemudian, kopilot tersebut menunjukkan tangki yang terdapat terowongan yang terhubung ke kargo belakang pesawat untuk mengambil pengendali waktu. Setelah Farid akan masuk, ternyata terowongan terlalu sempit untuknya. Lalu Elias memaksakan diri memasuki terowongan itu dengan membawa senter laser. Setelah keluar dari terowongan, Elias langsung bertemu dengan para penumpang yang sudah menjadi vampir. Elias berhasil kabur dan berhasil mengambil pengendali waktu itu. Kemudian saat dia akan kembali ke ibunya, tiba-tiba dia dihadang oleh para vampir dan senternya terjatuh. Naja semakin putus asa dan meminta Farid berjanji untuk menjaga anaknya. Elias memanggil-manggil ibunya hingga mengundang perhatian Iqbal. Iqbal berusaha meraih Elias yang bersembunyi di bawah mobil, namun dapat digagalkan oleh Naja. Mereka pun bertarung, namun Naja kalah oleh Iqbal. Lalu Elias berusaha menolong ibunya dengan memanggil Iqbal. Setelah Iqbal sampai di sebelah pintu pesawat, Elias menekan pengendali waktu hingga pintu meledak dan Naja dengan sekuat tenaga mendorong Iqbal keluar dari pesawat. Namun ternyata Iqbal belum sepenuhnya jatuh. Dia berhasil meraih kaki Elias. Namun Farid yang melihat kejadian itu dari kamera berusaha menolongnya dengan membelokkan pesawat sehingga pintu pesawat tepat menghadap matahari, sehingga vampir brengsek itu terbakar. Melihat ibunya tak sadarkan diri, Elias mengiris tangannya lalu mengucurkan darahnya ke mulut ibunya. Naja pun bangun dan menyesali perbuatan Elias. Scene selanjutnya kembali ke tempat Elias diselamatkan. Elias yang shock terus memanggil Farid. Dia terus meminta agar Farid dikeluarkan dari pesawat sebelum matahari terbenam. Farid yang masih bertahan di kokpit pesawat terus berusaha minta tolong, namun tak dihiraukan oleh para militer karena diduga menjadi salah satu anggota teroris tersebut. Bahkan kolonel menyuruh mereka untuk menembak Farid, namun tak berhasil. Setelah itu, para militer menggerebek pesawat itu untuk menangkap Farid. Farid pun akhirnya berhasil ditangkap. Sedangkan para militer yang lain memeriksa seluruh isi pesawat, dan mereka mendapati para penumpang telah tewas mengenaskan. Sementara itu, Elias yang dibawa ke rumah sakit dan akan disuntik berhasil menangkas suntikan itu dan berhasil kabur keluar dari pangkalan udara. Sedangkan para vampir dalam pesawat kembali menjadi ganas dan menyerang para tentara yang ada di dalamnya. Elias terus mengejar Farid.
Farid pun yang mengetahuinya juga memanggil Elias. Kemudian saat Elias mendekati pesawat, tiba-tiba Najah turun dan berusaha menerkam Elias. Lalu saat ibunya lebih dekat dengannya, Elias meledakkan pesawat dan menewaskan seluruh vampir termasuk ibunya. Kemudian Farid menghampiri Elias yang pingsan. Setelah dia tersadar, Elias langsung memeluk Farid. Lalu kolonel minta agar borgol Farid dilepas. Akhirnya mereka berdua selamat dan berpelukan erat. Film pun berakhir.